Kembali lagi di channel Jogul Listrik teman-teman. Banyak yang nanya ke saya, "Bang, aki saya masih 12 volt, tapi kok udah nggak kuat ya?" Atau ada juga yang nanya begini, "Bang, ini baterai 24 volt saya masih 25 volt, tapi kenapa inverter sudah bunyi lowbat?" Nah, kalau kalian pernah ngalamin hal ini, berarti kita satu frekuensi teman-teman. Karena jujur aja dulu saya juga mikir begini, selama masih ada tegangan berarti baterai masih aman dong. Tapi ternyata enggak sesederhana itu teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan bongkar hubungan tegangan volt dengan kapasitas baterai AH. Tegangan berapa sih sebenarnya baterai itu penuh? Dan tegangan berapa yang sudah dianggap habis? Dan yang paling penting biar kalian nggak salah pakai baterai yang ujung-ujungnya bikin cepat rusak. Teman-teman coba jujur, kalau lihat aki atau baterai 12 volt kalian pasti mikirnya gini. Misalkan tegangannya 12 volt itu normal, di bawah 12 volt itu artinya mulai habis. Sedangkan di atas 12 volt artinya penuh. Nah itu kelihatannya logis sih, tapi ini salah besar. Kenapa? Karena tegangan baterai itu berubah-ubah tergantung kondisinya. Jadi bukan cuma tergantung isi baterai, tapi juga tergantung lagi dipakai atau tidak, baru dicas atau sudah lama, dan ada beban atau tidak. Makanya sering kejadian baru aja dilepas baterai dari chargernya, tegangan naik menjadi 13 volt. Wah langsung senang. Tapi saat dipakai sebentar, tegangan drop turun jadi 12 volt. Nah ini udah mulai panik. Padahal itu normal teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke konsep yang paling penting. Di baterai atau aki ada istilah kapasitas baterai AH dan tegangan baterai volt. Tegangan itu ibarat tekanan listrik saat itu. Semakin tinggi tegangannya biasanya energi baterai masih banyak. Sedangkan kapasitas atau AH adalah berapa banyak energi yang tersimpan. Misalnya baterai atau aki 100 Ah, artinya secara teori bisa mengalirkan 10 ampere selama 10 jam. Tapi yang menarik, tegangan bisa kita jadikan indikator sisa kapasitas. Artinya semakin turun tegangan semakin sedikit isi baterainya. Tapi ini tidak linear atau tidak lurus teman-teman. Contohnya pada aki atau baterai 12 volt. Pada saat aki tegangannya 12,9 itu bisa kita anggap 100%. Misalkan turun menjadi 12,75 volt itu bisa kita anggap menjadi 90%. Turun lagi 12,6 80%, 12,45 70%, 12,3 60% sampai 11,7 volt 20%. Nah ini hampir habis. Jadi ini penting teman-teman. Turun sedikit aja bisa berarti kehilangan kapasitas besar. Makanya jangan remehkan angka kecil. Sekarang kita bahas pertanyaan yang paling sering muncul. Bang, berapa sih tegangan baterai saat penuh? Jawabannya tergantung jenis baterai. Jadi di pasaran ada beberapa jenis baterai. Contohnya seperti ini. Yang pertama, ada aki basah atau lead acid. Tegangannya cepat drop. Ini paling murah, tapi perawatannya lebih banyak. Tegangan fullnya sekitar 12,7 volt. Lalu ada aki gel. Nah ini cocok untuk PLTS, deep cycle-nya lebih bagus. Dan ada juga aki AGM, lebih stabil, internal resistance-nya rendah, tegangan fullnya sekitar 12,9 volt. Selanjutnya ada OPZV battery. Nah ini kelas berat teman-teman, umurnya lebih panjang, stabil dan cocok untuk PLTS besar. Lalu ada rajanya baterai lithium LiFePO 4. Nah ini yang paling unik, karena tegangannya stabil lama, makanya lithium terasa wah kuat banget. Padahal kapasitasnya bisa sudah berkurang. Tapi ingat teman-teman, kondisi ini adalah kondisi ketika baterai didiamkan dulu, sekitar 30 menit sampai 2 jam. Jadi beda lagi kondisinya kalau dicas atau dihubungkan ke beban. Contohnya pada aki AGM 12 volt. Pada saat diam, tegangannya 12,9 volt. Waktu dicas, tegangannya naik menjadi 13,8 sampai 14,7 volt. Nah ini karena charger sedang mendorong arus masuk teman-teman. Lalu berapa tegangan baterai saat habis? Nah ini yang paling sering bikin baterai cepat rusak teman-teman. Banyak orang pakai baterai sampai benar-benar mati, padahal itu bisa membunuh baterai pelan-pelan. Contohnya pada aki basah atau lead acid. Kalau sering sampai 11 volt atau lebih rendah, siap-siap aja umur aki jadi pendek, kapasitas drop dan cepat soak. Contoh lainnya pada lithium, amannya sampai sekitar 10 sampai 11 volt. Itu tergantung BMS. Biasanya sudah diproteksi otomatis oleh BMS teman-teman. Lalu kenapa tegangan turun cepat? Pernah nggak teman-teman? Baterai baru dicas full, dipakai sebentar aja langsung tegangannya turun drastis. Nah ini ada penyebabnya. Di antaranya, yang pertama karena adanya efek beban. Saat ada beban, tegangan langsung drop. Misalnya tanpa beban 12,6 volt. Jika dihubungkan ke inverter bisa turun menjadi 12 volt. Tapi ini normal teman-teman, jadi tenang aja. Penyebab tegangan turun selanjutnya disebabkan oleh baterai sudah lemah. Kalau dropnya ekstrim, kemungkinan
kemungkinan aki sudah rusak. Yang jadi pertanyaan, tegangan berapa mengindikasikan baterai sudah rusak? Sebenarnya tidak ada angka mutlak karena tergantung dari kapasitas baterai, besar beban, jenis baterai, dan umur baterai. Tapi secara praktik di lapangan, kita bisa lihat dari seberapa jauh tegangan jatuh saat dibebani. Nah, ini contoh normal dan tidak normal. Misalnya, aki AGM 12 volt. Kondisi diam, tegangan sebesar 12,8 volt. Jika diberi beban ringan, misalkan lampu kecil 5 ampere sampai 10 ampere, normalnya tegangan akan turun jadi 12,5 volt atau 12,4 volt. Dropnya kecil. Nah, ini masih sehat, teman-teman. Yang mulai mencurigakan, misalnya pada saat diam 12,8 volt, lalu baru aja diberi beban sedang, langsung tegangannya turun menjadi 11,8 volt atau 11,5 volt. Nah, ini sudah mencurigakan, teman-teman. Nah, misalkan dropnya ekstrim atau baterai lemah, contohnya tanpa beban 12,7 volt. Jika inverternya nyala, tegangannya drop menjadi 10,5 volt. Nah, ini udah parah, teman-teman. Apalagi kalau bebannya belum besar dan drop terjadi sangat cepat. Biasanya penyebabnya karena internal resistansnya naik, sel baterai lemah, sulfasi, dan kapasitas tinggal sedikit. Lalu penyebab selanjutnya kenapa tegangan baterai turun cepat? Itu karena kapasitas tidak sesuai beban, teman-teman. Nah, ini salah satu kasus paling sering di dunia PLTS dan inverter. Secara teori baterainya masih bagus, voltasenya normal, tapi begitu inverter dinyalakan, alarm lowbat pada inverter langsung bunyi. Dan orang langsung bilang, wah ini akinya jelek, padahal belum tentu, teman-teman. Masalahnya kapasitas baterai terlalu kecil dibandingkan bebannya. Contohnya, baterai atau aki 12 volt 20 Ah dengan inverter 1000 watt dihubungkan ke rice cooker 300 watt. Kelihatannya, cuma 300 watt kok. Tapi, untuk baterai 12 volt, arusnya jadi besar sekali. Kalau kita hitung, arusnya menjadi 25 ampere. Artinya, aki 20 Ah dipaksa keluar 25 ampere. Ini sudah sangat berat. Apa yang terjadi? Begitu inverter on, arus besar ditarik. Tegangan langsung drop. Misalnya, pada saat kondisi diam, tegangan baterai 12,7 volt. Saat rice cookernya on, drop menjadi 11,2 volt. Apalagi kalau start awalnya lebih besar, bisa turun menjadi 10,8 volt, teman-teman. Dan langsung inverternya bunyi, lowbat. Padahal aki belum habis. Kenapa bisa begini? Karena baterai kecil tidak kuat mengalirkan arus besar yang stabil. Jadi analogi sederhananya gini nih, bayangkan aja aki itu seperti tangki air kecil. Kalau sedotannya kecil, aman aja. Nah, kalau pompanya besar, tekanan langsung turun. Nah, baterai juga begitu, teman-teman. Lalu gimana caranya mengukur baterai yang benar? Kalau mau tahu kondisi baterai, jangan ukur saat dipakai. Dan jangan ukur saat habis dicas, teman-teman. Tunggu aja sekitar 30 menit sampai 1 jam tanpa beban. Baru kita bisa ukur. Kenapa? Supaya tegangannya stabil atau resting voltage. Dan ini yang paling akurat. Lalu ini tips praktis dari pengalaman di lapangan. Jangan sering turunkan tegangan di bawah 12 volt. Baterai atau aki bisa rusak. Gunakan low voltage cut off di inverter untuk menjaga baterai tidak turun di ambang batas. Sesuaikan kapasitas baterai dengan beban. Dan lebih baik baterai besar bebannya kecil daripada baterai kecil bebannya besar. Oke, itu aja penjelasan kali ini. Apabila teman-teman ada tambahan, silahkan komen di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you, teman-teman.